Perkenalkan, nama saya Lovia Ulfa. Absen saya, NIM saya 22C10037. Saya dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dan dengan video reaction tentang religiusitas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penderitaan manusia telah menjadi elemen abadi sepanjang sejarah manusia yang tercatat. Beberapa penyebab penderitaan manusia adalah karena bencana alam dan keadaan yang tidak terduga. Keserakahan dapat didefinisikan sebagai keinginan egois untuk memiliki kekayaan, substansi, objek, orang, kekuasaan, status, penghargaan, atau perhatian yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk kenyamanan dasar manusia. Keserakahan manusia telah bertanggung jawab atas banyaknya penderitaan manusia, baik di tingkat komunitas maupun global. Jurnal ini menganalisis krisis global teratas yang dialami dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana krisis tersebut merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari keserakahan, narsisme, dan pemanjaan diri manusia. Analisis krisis global teratas mengungkapkan bahwa keserakahan adalah masalah yang sangat serius. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki alasan keserakahan. Kombinasi keserakahan manusia, peningkatan populasi global, dan kemajuan teknologi merupakan hambatan besar bagi planet yang berkembang. Sementara banyak pembuat kebijakan dan organisasi bekerja keras untuk membawa perubahan sosiologis dan politik untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh efek keserakahan. Saya akan mengutip salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu At-Takasur. Alhaakumut takasur, menimbun kekayaan di dunia ini telah membuat kamu lalai dari hal penting lainnya. Keserakahan yakni kecintaan mengejar pertambahannya kekayaan, kedudukan, jumlah penganut, pengikut, atau pendukung, produksi besar-besaran, dan organisasi mungkin sedemikian rupa mempengaruhi orang atau mungkin mempengaruhi seluruh masyarakat dan bangsa. Pencerminan atau persaingan dari orang lain dalam hal semacam ini dapat membuat keadaan lebih parah lagi. Sampai pada batas tertentu, mungkin itu masih baik dan perlu. Akan tetapi, jika itu sudah melampaui batas dan menyita perhatian lebih banyak, waktu yang tersisa untuk hal-hal yang lebih luhur sudah tidak ada lagi dalam hidup ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Kecenderungan untuk mengejar bertambahnya kekayaan dan lain-lain itu akan berlanjut sampai tiba waktunya kamu harus berbaring dalam kuburan dan meningkatkan kemegahan serta segala kekayaan harta benda di dunia yang hampa ini. Hakikat yang sebenarnya kemudian akan tampak di hadapanmu. Mengapa tidak mencoba berusaha memahami sedikit saja hakikat itu selama ini di dunia juga? Kala saufa ta'lamun, tetapi tidak, kamu segera akan tahu kenyataan itu. Waspadalah, kamu akan segera tahu kenyataan yang tak terelakkan itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi tidak, segera kamu akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, tidak, sekiranya kamu tahu dengan pikiran yang pasti atau kamu sadar kebenaran itu sendiri sudah pasti, akan tetapi sudah diterima dan dimengerti sesuai dengan psikologi manusia. Kepastian itu punya tingkatan tertentu. Ada yang masih dalam kemungkinan atau sudah merupakan kepastian yang timbul karena manusia menggunakan kemampuannya untuk menilai, dan penilaian itu didasarkan pada bukti. Ada tiga macam yakin. Pertama, ilmu yakin, yaitu kepastian dengan membuktikan atau dengan cara mengambil kesimpulan, pikiran dan pengetahuan yang pasti karena kita mendengar dari seseorang atau kita mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kita ketahui. Setiap muslim tahu dengan yakin bahwa Ka'bah Baitullah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kedua, ainul yakin, kepastian dengan melihat sesuatu melalui mata kita sendiri. Percaya sesudah melihat, yakni kepastian dengan memeriksa sendiri, dengan memasuki kawasan Masjidil Haram, menyaksikan Ka'bah dengan mata kepala sendiri, mengantarkannya mencapai ainul yakin tentang Ka'bah. Ketiga, hakul yakin, yakni kebenaran mutlak tanpa ada kemungkinan atau kesalahan penilaian atau kesalahan mata melihat karena kita mengalaminya sendiri. La tarawunnal jahim, niscaya kamu akan melihat api jahanam. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian pasti kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang pasti. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian pasti kamu ditanya hari itu tentang kenikmatan yang kamu perturutkan. Kita akan ditanya, yakni kita akan bertanggung jawab atas setiap kesenangan yang kita perturutkan, baik itu kebanggaan palsu, kesenangan yang tak berharga, atau hal-hal yang membawa dosa, ataukah kesenangan yang memang dapat dibenarkan. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah kita masih dalam batas-batas kewajaran. Pada tahun 2004,
WEF membentuk jaringan respon resiko untuk mengembangkan daftar resiko global teratas berdasarkan pendapat para ahli yang diakui. Beberapa efek mengerikan dari krisis adalah penggusuran yang meluas, penyitaan, pengangguran berkepanjangan, runtuhnya pasar saham global, kegagalan bisnis utama, penurunan aktivitas ekonomi, resesi global, dan krisis utang negara di Eropa. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan konsekuensi langsung dari resesi ekonomi. Tata kelola global yang efektif melibatkan pengembangan badan internasional yang akan menangani masalah dan resiko global yang terkait dengan lingkungan, ekonomi global, geopolitik, konflik nasional, dan masalah sosial dan politik lainnya. Karakteristik keserakahan sangat erat kaitannya dengan gangguan biologis dan psikologis seperti kecanduan zat, kecanduan perilaku, narcissistic personality disorder, antisocial personality disorder, dan obsessive compulsive personality disorder. Psikolog terkemuka seperti Freud dan Maslow mengidentifikasi keserakahan sebagai gangguan mental, dan keserakahan sangat berkorelasi dengan narsisme dan metapatologi. Menggunakan psikoanalisis untuk memahami konsep keserakahan dan perilaku serakah dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi kuat antara gaya keterikatan negatif awal dan perilaku serakah. Dekade terakhir telah menggambarkan penelitian signifikan yang menghubungkan neurotransmitter, hormon, dan aktivitas otak dengan perilaku dan patologi berbasis keserakahan. David Pearce berpendapat dalam risalahnya The Hedonistic Imperative bahwa manusia mungkin dapat menggunakan rekayasa genetika, nanoteknologi, dan ilmu saraf untuk menghilangkan penderitaan dan memerangi keserakahan dalam semua kehidupan, meningkatkan dana untuk penelitian di bidang ini, dan mengadopsi program untuk merawat individu yang secara biologis cenderung berperilaku serakah dapat berdampak positif dalam memerangi keserakahan manusia. Perluasan program keluarga berencana, pencegahan insest, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat secara signifikan mengurangi prevalensi patologi berbasis keserakahan. Keserakahan memiliki korelasi yang kuat dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa sakit yang disebabkan oleh ketidaksinambungan psikologis selama pembangunan masa kanak-kanak. Keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada dalam diri manusia yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, misalnya membunuh, merampas, menipu, dan mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Kecenderungan manusia yang diliputi keserakahan beranggapan bahwa ketika kita mendapat sesuatu yang berlebih, maka itu akan membantu hidup lebih bahagia. Anggapan tersebut mungkin benar adanya, akan tetapi kebahagiaan yang diperoleh hanyalah bersifat sementara. Apalagi sesuatu yang didapatkan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang kotor dan merugikan banyak orang, sehingga cepat atau lambat akan berakibat buruk bagi kita. Untuk mengatasi semua inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menuntut manusia dengan mewajibkan beribadah kepadanya agar manusia itu selalu memiliki rohani yang bening dan bersih, sehingga mampu mengendalikan nafsu angkara murka yang serakah, biadab, sadis, dan beringas. Sekian video reaction dari saya.